warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol Taman Politik. Didatangi Prabowo, PSI ikuti jejak Nasdem. Kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, ke kantor DPP PSI di Jakarta kemarin disambut baik oleh elit partai PSI tersebut. Ada Giring Ganesha, Grace Natali, dan ada influencer yang sering menyerang Prabowo Subianto, Ade Armando. Yang sekarang Ade Armando ini sudah menjadi caleg dari partai PSI. Kunjungan ini katanya sih silaturahmi sesama partai. Tapi apa betul demikian? Terus terang, ini sangat mengejutkan banyak pihak. Partai PSI kita tahu sudah lama berseberangan dengan sikap politik dari Partai Gerindra. Terbukti pada Pilpres 2019 lalu, Prabowo Subianto didukung oleh para massa intoleran dan radikal yang selama ini dilawan, seperti HTI, FPI, dan PA 212 yang dikomandoi oleh Prabowo Subianto kala itu. Ada apa sebenarnya? Kita mungkin tidak akan lupa, bukan hanya pada Pilpres 2019, Partai PSI berlawanan dengan Gerindra. Pada Pilkada 2017 lalu, PSI juga berseberangan dengan Gerindra dan PKS yang mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Dan kita tahu Anies Sandi menjadi gubernur dan wakil gubernur karena memang mengusung politik identitas. Itulah yang menjadi perlawanan oleh PSI. Sampai-sampai influencer PSI Ade Armando menjadi musuh besar kubu Prabowo dan Gerindra kala itu. Tapi kunjungan ini seperti menepis karena katanya sih silaturahmi sama partai. Pertemuan ini sangat berkesan untuk Prabowo Subianto yang katanya memiliki banyak kecocokan dalam membangun bangsa dengan PSI. Prabowo bahkan menyanjung PSI yang katanya ini banyak anak muda yang kritis dalam membangun bangsa. Sebelumnya kita tahu PSI pernah mengumumkan hasil rembuk rakyatnya mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Ini kenapa bisa berubah seperti itu? Nah, disinilah masalahnya. PSI dikenal sebagai partai anak muda yang mengadopsi ideologi dan pemikiran Bung Karno. Memang PSI awalnya ingin merepresentasikan diri menjadi partai anak muda. Hal ini terbukti dengan sapaan panggilan di dalam kader PSI. Memakai kata bro dan sis. Anak muda banget kan? Tetapi seiring perjalanan waktu, partai PSI ini mulai kehilangan jiwa anak mudanya. Sehingga banyak kader atau caleg PSI di atas 40 tahun. Apalagi masalah ideologi yang diserap dari pemikiran Bung Karno. Seharusnya menurut saya, PSI bisa menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan baru yang menerapkan ajaran Bung Karno yang sesuai dengan anak muda zaman sekarang. Setelah rembuk rakyat PSI menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya, baru pada kasus Piala Dunia U20 di mana Ganjar Pranowo diserang oleh maniak sepak bola Indonesia yang notabene mayoritas adalah anak muda. PSI kala itu seolah balik badan, seakan tidak tahu menahu, bahkan cenderung menyalahkan Ganjar Pranowo kala itu. Padahal sebagai partai anak muda dan pengusung capres Ganjar Pranowo, seharusnya partai PSI bisa mengedukasi anak muda bahwa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo itu benar adanya. Karena sesuai
dengan konstitusi Indonesia. Kalaupun mau digelar karena ada Israel di dalamnya, ya dirubah dulu undang-undangnya. Saya saja sebagai anak muda dan Spartan lakukan itu di teman-teman saya dan berhasil. Apalagi setelah ada pernyataan Ganjar dan Najwa Shihab di acara talk show, semua menjadi terang benderang semuanya. Nah, sampailah pada PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo menjadi calon presidennya. Di sini nama PSI tidak disebut yang mendukung atau mendeklarasikan Ganjar Pranowo oleh PDIP. Mulai saling sindir pun terjadi antar kader PSI dan tingkat elit politik PSI dengan PDIP. Yang terdepan adalah Ade Armando yang sekarang menjadi kader PSI. Terus-menerus menyerang PDIP. Dan katanya Ade Armando adalah pendukung Ganjar Pranowo. Tapi kenapa menjadi abu-abu seperti ini ya? Sampai terjadilah pertemuan Prabowo dan PSI kemarin. Sebenarnya apa sih yang menjadikan mereka atau PSI bisa terpikir menjajaki sinyal mendukung Prabowo? Pertama, mungkin kita bisa lihat PSI sebagai partai yang pertama yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. PSI mungkin ingin diakui oleh PDIP sebagai partai yang mendukung Ganjar Pranowo. Sebenarnya ini bisa dilakukan tanpa harus bawa perasaan atau baper dan ngambek. Karena seperti kami pendukung Ganjar, diniatkan hati mendukung Ganjar Pranowo. Entah mau diakui atau tidak, kami tetap akan bergerak untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Tanpa ada istilah baper dan ngambek. Dan yang ada istilah kami adalah Spartan, prajurit tanpa mengenal lelah, yang berjuang untuk kemajuan bangsa Indonesia. Yang kedua, PSI agak keberatan dengan istilah PDIP dengan sebutan petugas partai yang disematkan kepada Ganjar Pranowo. Itu memang selalu digaungkan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Masalahnya, sebutan harusnya kita tidak permasalahkan karena itu adalah sebutan di dalam partainya PDIP. Kalaupun berimbas negatif, kita adalah pendukung Ganjar Pranowo. Harusnya kita mengedukasi bahwa kata petugas partai adalah orang yang didelegasikan partai untuk mengurus masyarakat Indonesia. Bagaimana jika sudah menjadi presiden? Ya berganti nama menjadi petugas rakyat. Itu yang harusnya terjadi. Dan yang ketiga, PSI mempunyai misi besar untuk partai ini bisa lolos ke Senayan. Sebenarnya ini bisa dilakukan dengan membidik 60% pemilih pemula di pemilu mendatang. Dengan cara ya mungkin menyajikan ajaran-ajaran Bung Karno tentang berdikari misalnya. Yang sesuai dengan anak muda. Tipang ada di DIY. Nah itulah ajarannya. Tapi ini tidak terjadi karena kader muda PSI malah banyak yang keluar. Seperti Samara Amani, Rian Ernest, dan lain-lain. Lalu masuk yang tua-tua. Ada Ade Armando, Helmi Yahya, dan Irma Huta Barat. Ini kan jadi bukannya partai anak muda lagi. Jadinya seperti partai yang tua-tua lah. Terlebih anak muda tidak suka dengan abu-abu atau ketidakjelasan. Anak muda itu adalah ketegasan dan lebih kepada langkah konkret. Slogan tegak lurus dengan Jokowi adalah bentuk keraguan-raguan. Setelah sebelumnya mengusung Ganjar Pranowo. Lalu ada slogan PSI, yaitu PSI menang BPJS gratis. Ini seperti untuk orang-orang yang tua yang sakit. Cobalah yang lebih anak muda sedikit. Kalau menang lapangan pekerjaan misalnya, tentang program kecepatan internet misalnya di Indonesia. Pertemuan kemarin dengan Gerindra seperti sikap politik egoistis dari elit partai PSI yang ingin pengakuan dan agak baper, saya melihatnya. Dan saya yakin siapapun yang alasannya tegak lurus dengan Jokowi, itu sedang menghitung untung ruginya bagi partainya. Bagi saya,
Karena pemilu 2024 nanti bukan soal partai, bukan soal Ganjar Pranowo, Jokowi, ataupun Prabowo, bahkan Anies Baswedan. Ini adalah soal ideologi bangsa Indonesia. Di situ ada orang-orang yang anti toleransi terkait masalah HAM, radikalisme. Dan saya akan selalu di seberang orang-orang itu. Karena Indonesia ini harus maju dengan damai. Dan sikap kita adalah sikap sebagai bangsa Indonesia sejati. Sekian konten Tampol kali ini. Kita akan bertemu di tampol-tampol berikutnya. Salam Tampol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.